Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rahman dari kelas F. Di sini kita akan membuat video tentang aplikasi POM PKM tentang optimasi biaya transportasi dengan metode transportasi. Mari kita simak videonya bersama. Nama saya Muhammad Syahri dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 5F. Di sini saya akan membacakan soal metode transportasi. Next. Metode transportasi. PT Sejahtera memiliki 3 daerah pemrosesan, yaitu pabrik 1, 2, dan 3, serta memiliki 3 gudang yang berlokasi di A, B, dan C sebagai tempat tujuan distribusi hasil produksi. Kapasitas produksi per bulan pabrik 1 sama dengan 100 ton, pabrik 2 70 ton, pabrik 3 90 ton. Permintaan masing-masing gudang A sama dengan 60 ton, gudang B 120 ton, gudang C 80 ton per bulan. Permintaan masing-masing gudang kita masukkan ke dalam aplikasi POM QM. Sebagai variabel demand dan kapasitas produksi ini akan kita masukkan ke dalam aplikasi POM QM sebagai variabel supply. Dan di bawah ini adalah tabel produksi PT Sejahtera, yaitu dari pabrik 1 dan tujuan ke gudang A sebesar 40 ton dan seterusnya. Saya Firdaus, saya kelas 5FX ya. Di sini saya akan membacakan pertanyaan dari soal metode transportasi. Dengan pertanyaan menentukan dari pabrik mana dikirim ke gudang mana dan berapa jumlah serta total biaya transportasinya. Nama saya Agnalina Saroh, kelas 5F Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi POM QM. Selanjutnya kita buka aplikasi POM QM. Lalu klik modul. Lalu kita pilih transportasi. Lalu kita pilih new file atau file baru. Kemudian akan muncul tabel seperti ini. Pada kolom title kita ganti menjadi PT Sejahtera. Selanjutnya pada number of sources kita ketik 3 karena ini adalah supply-nya. Selanjutnya pada kolom number of destination kita klik 3 juga karena ini adalah pasarnya. Karena ini soal minimasi, pada kolom objektif kita klik minimize. Di kolom rename kita klik search 1 lalu OK. Selanjutnya kita akan mendapati soal seperti ini. Lalu pada kolom destination kita ganti menjadi gudang A, B, dan C. Di kolom search kita ganti menjadi pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Nah, pabrik yang kosong ini kita isi sesuai dengan tabel soal gambar sebelumnya. Yang ini ada pada tabel soal, yaitu pabrik 1 ke gudang A 40, ke gudang B 10, dan ke gudang C 10. Selanjutnya kita buka lagi aplikasi POM QM-nya. Nah, kita isi pada pabrik 1 ke gudang A 40, ke gudang B 10, dan gudang C-nya 10. Lalu selanjutnya dari pabrik 2 ke gudang A 10, ke gudang B 30, ke gudang C 30. Kita isi kembali dari pabrik 2 ke gudang A 20, gudang B 30, dan ke gudang C 20. Selanjutnya dari pabrik 3 ke gudang A 25, gudang B 20, dan ke gudang C 29. Kita isi kembali di aplikasi POM QM-nya sesuai dengan gambar sebelumnya. Lalu pada kolom supply kita isi sesuai dengan kapasitas produksi.
dan demand sesuai kapasitas permintaan. Nah, di sini permintaan masing-masing gudang A sebesar 60 ton, gudang B sebesar 120 ton, dan gudang C 80 ton per bulannya. Dan untuk kapasitas produksinya, pabrik 1 sama dengan 100 ton, pabrik 2 70 ton, dan pabrik 3 90 ton. Jadi kita isi kolom supply atau kapasitas produksi. Pabrik 1 sama dengan 100 ton, pabrik 2 sama dengan 70 ton, dan pabrik 3 ada 90 ton. Lalu pada kolom demand kita isi gudang A 60 ton, gudang B 120 ton, dan gudang C 80 ton. Perkenalkan, nama saya Nayat Salama. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menginterpretasi metode transportasi pada aplikasi POM-TM. Jika kita sudah mengisi kolom ini, lalu kita bisa klik solve. Lalu pada menu solution itu ada 6 menu. Yang pertama itu transportation result, yang keduanya marginal cost, yang ketiganya final solution table, yang keempatnya iteration, yang kelima shipment with cost, yang keenamnya shipping list. Di sini saya akan menginterpretasikan transportation result. Jadi, cara untuk menginterpretasikan transportation result ini, maka PT Sejahtera harus mengirimkan produknya dari pabrik 1 ke gudang B sebanyak 30 ton dan ke gudang C sebanyak 70 ton. Selanjutnya untuk pabrik 2, maka PT Sejahtera harus mengirimkan produknya dari pabrik 2 ke gudang A sebanyak 60 ton dan ke gudang B sebanyak 10. Selanjutnya PT Sejahtera harus mengirimkan produknya dari pabrik 3 ke gudang B sebanyak 90 ton. Dalam mengalokasikan dana tersebut, maka biaya transportasi yang dikeluarkan PT Sejahtera adalah sebanyak $4.200. Nah, seperti itu cara menginterpretasikan transportation result. Lalu kita masuk ke tabel yang kedua, yaitu marginal cost. Marginal cost terjadi ketika kita tidak mengalokasikan sesuai hasil transportasi result pada tabel sebelumnya. Selanjutnya, cara untuk menginterpretasikan marginal cost adalah jika pabrik 1 mengirimkan barang ke gudang A, maka PT Sejahtera akan terkena biaya tambahan sebesar $30 per unit. Selanjutnya, jika pabrik 2 mengirimkan barang ke gudang B, maka PT Sejahtera akan terkena biaya tambahan sebesar $10 per unit. Lalu, selanjutnya, jika pabrik 3 mengirimkan barang ke gudang A, maka PT Sejahtera akan terkena biaya tambahan sebesar $5 per unit. Dan begitu juga jika melakukan pengiriman ke gudang C, maka PT Sejahtera akan dikenakan biaya sebesar $9 per unit. Lalu selanjutnya kita masuk ke tabel yang ketiga, yaitu tabel Final Solution Table. Menu Final Solution Table ini menggambarkan besarnya alokasi dari daerah produksi ke tujuan dan nilai marginal cost-nya. Lalu selanjutnya kita langsung masuk ke tabel yang kelima, yaitu Shipment with Cost. Nah, tabel Shipment with Cost ini menunjukkan besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan untuk mengalokasikan tersebut untuk mengirim barang dari pabrik 1 ke gudang B sebesar 30 ton, dan itu diperlukan biaya sebesar $300. Dan dari pabrik 1 ke gudang C sebanyak 70 ton, itu diperlukan biaya sebesar $700. Selanjutnya, pabrik 2 mengirimkan barang ke gudang A sebanyak 60 ton, itu diperlukan biaya sebesar $1.200.
Dan begitu juga jika pabrik 2 mengirimkan barang ke gudang C sebanyak 10 ton, itu diperlukan biaya sebesar $200. Lalu untuk pabrik 3, jika mengirimkan barang ke gudang B sebanyak 90 ton, maka diperlukan biaya sebesar $1.800. Selanjutnya kita masuk pada tabel yang terakhir, yaitu shipping list. Pada tabel shipping list ini menunjukkan rincian pengalokasian per unit dan biaya total setiap pengalokasian. Berikut ini adalah rincian biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh PT Sejahtera. Pengiriman produk dari pabrik 1 ke gudang B sebesar 30 ton dengan biaya per ton sebesar $10, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Sejahtera sebesar $300. Lalu selanjutnya, jika pabrik 1 mengirimkan barang ke gudang C sebanyak 70 ton dengan biaya per ton sebesar $10, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Sejahtera adalah sebesar $700. Lalu jika pabrik 2 mengirimkan barang ke gudang A sebanyak 60 ton dengan biaya per ton sebesar $20, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Sejahtera adalah sebesar $1.200. Lalu selanjutnya, jika pabrik 2 mengirimkan barang ke gudang C sebesar 10 ton dengan biaya per tonnya sebesar $20, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Sejahtera adalah sebesar $200. Begitu juga jika melakukan pengiriman barang dari pabrik 3 ke gudang B sebesar 90 ton dengan biaya per tonnya $20, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Sejahtera adalah sebesar $1.800. Nah, itu dia cara bagaimana menginterpretasikan tabel shipping list. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video tutorial optimasi biaya transportasi menggunakan aplikasi POM QM dengan interpretasi lengkap.